ilmu terapi kuno yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Terapi bekam melibatkan pemasangan kaca atau cup di atas kulit untuk menarik darah dan meningkatkan aliran darah ke area yang diobati. Meskipun terapi bekam telah digunakan selama berabad-abad, namun masih menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena banyaknya manfaat yang dapat diperoleh. Beberapa manfaat terapi bekam termasuk membantu mengurangi rasa sakit, mengatasi masalah pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, serta membantu mengatasi stres dan kecemasan. Namun, terapi bekam juga memiliki beberapa risiko dan efek samping yang perlu diketahui sebelum mencobanya. Oleh karena itu, pada video ini kita akan membahas tentang manfaat dan risiko terapi bekam serta beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mencobanya. Jadi, tetaplah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk memberikan komentar dan saran di video ini. Selamat menonton. Bekam dalam bahasa Arab, al-hijamah, adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis, kental, yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Pengertian ini mencakup dua mekanisme pokok dari bekam, yaitu proses pemvakuman kulit kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran darah dari kulit yang telah divakum sebelumnya. Sejarah darah kental setelah disedot dengan alat bekam. Bekam sudah dikenal sejak zaman dahulu, yaitu Kerajaan Sumeria, kemudian terus berkembang sampai Babilonia, Mesir kuno, Saba, dan Persia. Pada zaman Nabi Muhammad, dia menggunakan tanduk kerbau atau sapi, tulang unta, gading gajah. Pada zaman Cina kuno mereka menyebut hijamah sebagai perawatan tanduk karena tanduk menggantikan kaca. Pada kurun abad ke-18, abad ke-13 Hijriah, orang-orang di Eropa menggunakan lintah sebagai alat untuk hijamah. Pada satu masa, 40 juta lintah diimpor ke negara Prancis untuk tujuan itu. Lintah-lintah itu dilaparkan tanpa diberi makan. Jadi bila ditempelkan pada tubuh manusia yang sakit, dia akan terus menghisap darah tadi dengan efektif. Setelah kenyang, lintah tersebut tidak berupaya lagi untuk bergerak, lantas jatuh dan mengakhiri penghisapannya. Seorang herbalis Gehong, 281-341 Masehi dalam bukunya A Handbook of Prescriptions for Emergencies menggunakan tanduk hewan untuk membekam mengeluarkan bisul yang disebut teknik Jaufa, sedangkan pada masa dinasti Tang, bekam dipakai untuk mengobati TBC paru-paru. Pada kurun abad ke-18, abad ke-13 Hijriah, orang-orang di Eropa menggunakan lintah, alalak, sebagai alat untuk bekam dan dikenal dengan istilah leeh therapy. Praktik seperti ini masih dilakukan sampai dengan sekarang. Kini pengobatan ini dimodifikasi dengan sempurna dan mudah pemakaiannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan suatu alat yang praktis dan efektif. Disebutkan oleh Curtis N. J. 2005, dalam artikel Management of Urinary Tract Infections, Historical Perspective and Current Strategies, Part 1 Before Antibiotics. Journal of Urology 173, 1.221-26, Januari 2005. Bahwa catatan kedokteran tertua Ebers Papyrus yang ditulis sekitar tahun 1550 sebelum Masehi di Mesir kuno menyebutkan masalah bekam. Hippocrates, 460-377 sebelum Masehi, Celsus, 53 sebelum Masehi tanggal 7 Masehi Aulus Cornelius Galen, 200-300 Masehi, mempopulerkan cara pembuangan secara langsung dari pembuluh darah untuk pengobatan di zamannya. Dalam melakukan teknik pengobatan tersebut, jumlah darah yang keluar cukup banyak, sehingga tidak jarang pasien pingsan. Cara ini juga sering digunakan oleh orang Romawi, Yunani, Bizantium dan Italia oleh para rahib yang meyakini akan keberhasilan dan khasiatnya. Perkembangan di Indonesia.
Tidak ada catatan resmi mengenai kapan metode ini masuk ke Indonesia. Diduga kuat pengobatan ini masuk seiring dengan masuknya para pedagang Gujarat dan Arab yang menyebarkan agama Islam. Metode ini dulu banyak dipraktikkan oleh para kiai, ulama agama Islam, dan santri, murid, yang mempelajarinya dari kitab kuning dengan teknik yang sangat sederhana, yakni menggunakan api dari kain kapas kertas yang dibakar untuk kemudian ditutup secepatnya dengan gelas atau botol. Saat itu banyak dimanfaatkan untuk mengobati keluhan sakit pegal-pegal di badan, dan sakit kepala atau yang dikenal dengan istilah masuk angin. Tren pengobatan ini kembali berkembang pesat di Indonesia sejak tahun 1990-an, terutama dibawa oleh para mahasiswa dan pekerja Indonesia yang pernah belajar di Malaysia, India, dan Timur Tengah. Kini, pengobatan ini dimodifikasi dengan sempurna dan mudah pemakaiannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan suatu alat yang higienis, praktis, dan efektif. Saat ini mulai dilakukan pendekatan-pendekatan akademis untuk menjelaskan mekanisme kerja bekam, bukan hanya dari sudut pandang spiritual, Al-Quran dan Al-Hadis, dan budaya, kebiasaan bangsa Timur Tengah dan Cina, tetapi juga menjelaskan dari sudut pandang medis, kedokteran konvensional. Di samping itu telah ada beberapa tokoh dari kalangan akademisi, psikolog klinis dan praktisi kesehatan yang semakin mempelopori perkembangan bekam di Indonesia seperti Zaidul Akbar, CSR Jurus Sehat Rasulullah, Ustadz Katur Suhardi, Bekam Stril Asabil, Ali Ridho, Bekam Sinergi, Wada'a Umar, Sembuh dengan 1 titik, Al-Amin Ibnu, NHTI Natural Health Therapy, Agus Rahmadi, Kitab Pedoman Pengobatan Nabi, dan lain-lain. Bekam dalam Islam. Keutamaan dan manfaat bekam. Menurut keyakinan umat muslim, bekam adalah salah satu pengobatan yang paling ideal bagi mereka, dan terbaik bagi umat Nabi Muhammad. Kemudian di dalam berbekam, terkandung kesembuhan, dan terdapat kebaikan. Dalam sudut pandang Islam, metode bekam sangat dianjurkan dan para ulama menganggapnya sebagai sunnah. Berbekam pula diyakini oleh umat muslim dapat meringankan otot yang kaku dan mempertajam pandangan mata orang yang dibekam. Berbekam itu diyakini pula menjadi penetral ketegangan emosi seseorang. Kemudian perintah berbekam sendiri menurut kisah dari Abdullah bin Mas'ud adalah anjuran dari para malaikat ketika Muhammad sedang miraj ke Sidrat Al-Muntaha. Waktu ideal berbekam. Waktu yang paling ideal untuk melakukan bekam adalah sebagai berikut. Siklus jam, rentang kurang lebih 3 jam sesudah makan. Siklus harian, antara jam 8.10.00 atau jam 13.15.00. Siklus mingguan, Senin, Selasa dan Kamis. Siklus bulanan, tanggal 17, 19, 21 dari bulan Komariah. Siklus tahunan, bulan Syaban. Kemudian ada pula pendapat yang menyatakan bahwa berbekam bisa dilakukan kapan saja, ketika darah sudah tidak normal. Kebiasaan ini dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Termuat di dalam Atsar bahwa berbekam yang dilaksanakan pada waktu perut kosong, rentang waktu kurang lebih 3 jam sesudah makan, merupakan pengobatan. Pada waktu perut kenyang merupakan penyakit. Pengarang Al-Kanun, Ibnu Sina berkata, dianjurkan untuk tidak berbekam pada awal bulan, karena darah belum bergerak dan bergejolak. Juga tidak di akhir bulan karena darah telah berkurang. Melainkan pada pertengahan bulan di mana darah benar-benar telah bergejolak dan banyak karena banyaknya sinar rembulan.